Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Nur Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan dan mental. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan mental itu mencakup kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan dan tantangan kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian memelihara hubungan yang sehat serta berkontribusi secara positif di dalam masyarakat. Jadi kecerdasan mental itu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dengan baik. Pengelolaan emosi ini itu sangat penting karena akan mempengaruhi banyak hal, bahkan bisa mempengaruhi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang yang memiliki kecerdasan mental yang baik itu tidak akan mudah terbawa perasaan dan tidak akan mudah terpengaruh oleh banyak hal. Kemudian ada jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama adalah intelijensi linguistik. Adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengelola kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Anak yang memiliki intelijensi linguistik tinggi itu akan lancar dalam dalam berbahasa baik dan lengkap gitu. Mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa dan mudah belajar beberapa bahasa. Kecerdasan linguistik juga berkaitan dengan kemampuan berbicara. Kemudian yang kedua ada intelijensi musikal, adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan akan ritme, melodi, intonasi, kemampuan memainkan alat musik, terus bakat menyanyi, kemampuan bernyanyi, menciptakan lagu, dan kemampuan menikmati lagu, musik, dan menyanyikannya gitu. Kecerdasan musik ini itu juga meliputi kemampuan untuk mengamati, membedakan, mengarang, dan membentuk bentuk-bentuk musik, kepekaan terhadap ritme, melodi dari musik yang individu itu dengar. Kemudian ada intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain, Kemudian kemampuan untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Kemudian ada intelijensi interpersonal, adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. Kecerdasan ini adalah kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri. Kemudian memiliki kesadaran tinggi akan gagasannya, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidup, kemudian bisa mengatur perasaan serta emosi diri sendiri. Kemudian ada intelijensi eksistensial, itu adalah kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Kemudian ada faktor-faktor yang berkaitan dengan apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis yang termasuk di dalamnya itu adalah faktor keturunan atau genetis dan kecerdasan otak sebelum, selama, dan setelah kelahirannya. Kemudian sejarah hidup pribadi termasuk di dalamnya, pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kemudian teman-teman dan orang lain, dan membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. Kemudian ada faktor keluarga. Keluarga di sini itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam kemampuan kecerdasan individu. Dapat berkembang atau tidak apabila individu ingin menjadi, misalnya contoh pemusik, tetapi orang tua itu tidak menginginkan individu tersebut menjadi seorang pengacara. Mungkin pengaruh mereka itu akan mendorong perkembangan kecerdasan linguistik, akan tetapi menghambat kemajuan kecerdasan musikal individu tersebut. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.
Apabila individu itu dibesarkan di lingkungan perkebunan, contoh, individu tersebut itu akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kecerdasan naturalisnya itu dibandingkan dengan anak atau individu yang dibesarkan di daerah perkotaan dengan gedung-gedung pencakar langit atau dengan teknologi yang maju. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.